Oke teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya teman-teman. Tetap ya, untuk pembahasan masih dalam kategori perhitungan beban seperti janji saya atau kata-kata saya sebelumnya, yang mana yang akan saya bahas yaitu masih mengenai beban speaker terhadap driver. Seperti itu teman-teman ya. Jadi yang harus kita pahami, sebelumnya sudah saya bilang bahwasannya yang harus kita pahami, output driver adalah daya reaktif, sifatnya berubah-ubah. Kenapa? Karena speaker membutuhkan daya reaktif, sifatnya berubah-ubah. Seperti itu teman-teman ya. Oke, maka dari itu untuk lebih semangatnya lagi saya membuat konten video yang sifatnya suatu perhitungan power ampli, maka teman-teman bantu untuk meramaikan ya, dengan cara subscribe teman-teman, dengan cara like, dengan cara share kalau memang ini menurut teman-teman bermanfaat untuk teman-teman di luar sana yang lainnya. Jangan lupa juga nanti tanda loncengnya ditekan, tujuannya untuk supaya kalau misalkan nanti teman-teman ada misalkan saya mengupload video baru, itu nanti akan ada di notifikasi YouTube teman-teman semuanya, atau nanti akan ada di beranda YouTube teman-teman semuanya. Seperti itu. Karena perjalanan suatu perhitungan ini masih agak jauh teman-teman ya, belum menghitung kabel, belum menghitung elko, itu belum, itu semua ada rumusnya, nanti akan saya bagikan teman-teman. Kenapa saya bagikan? Ya karena tujuan saya baik teman-teman, untuk teman-teman semuanya dapat mengetahui apa yang telah saya ketahui. Seperti itu teman-teman ya. Dan semoga aja bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, udah gitu aja lah, nggak usah terlalu panjang-panjang, kita langsung masuk teman-teman. Daya power ampli 10 ampere VCC 45 volt AC ya teman-teman ya. Ini adalah daya, ini adalah spesifikasi pertama kali yang saya buat di video yang sebelumnya itu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman simak itu. Dari awal saya buat sebagai suatu contoh soal perhitungannya, trafo 10 ampere VCC 45 volt AC. Seperti itu teman-teman ya. Nah, dari 10 ampere VCC 45 volt AC itu mendapatkan daya 1125 watt. Ini daya aktifnya teman-teman. Nah, kok bisa dapat segini, dari mana sih? Monggo silahkan dilihat video sebelumnya teman-teman. Situ udah saya jelaskan semuanya. Jadi saya di video ini nggak perlu menjelaskan lagi. Terus 900 VA dari 10 ampere VCC 45 volt AC mendapatkan nilai reaktifnya 900 VA. Ini daya reaktif, daya sifatnya berubah-ubah ya teman-teman ya. Seperti itu. Dapat 900 dari mana sih? Ya, maka dari itu teman-teman lihat video sebelumnya, itu nilai 900 ini sudah saya jelaskan atau sudah saya terangkan dapatnya dari mana. Seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk mencari final ya, final berapa set sih yang harus dipasang dengan 10 ampere VCC 45 ini tadi ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, itu di video sebelumnya pun sudah ada, monggo silakan dilihat. Nah, di sini pun saya masukkan ya teman-teman ya, mencari final daya ini tadi teman-teman, daya aktif ini ya, ini 1125 watt dibagi daya final. Nah, ini teman-teman ya, ini saya ngomongnya agak pelan-pelan aja supaya teman-teman mudah untuk memahami apa yang saya terangkan ini. 1125 didapat dari mana? Ini adalah dayanya teman-teman. Daya dari 10 ampere VCC 45 ya. Ini 1125 watt dibagi daya final. Misalkan kita pakai Toshiba nih, misalkan final Toshiba umumnya berapa watt sih satu set? Satu set itu umumnya 150 watt. Maka dapat kita simpulkan 1125 watt dibagi 150
150 dapat dari mana? 150 ini didapat dari satu set TR final Toshiba. Oke teman-teman, paham ya? Jelas banget ya. Sama dengan 7,5. Nih teman-teman, 7,5. Nah 7,5 ini ada toleransinya teman-teman. Jadi nggak harus kita pasang 7,5 kan, nggak mungkin ya. 7 set 1,5 kan nggak mungkin. Jadi di sini ada toleransinya 1,5%. Seperti itu teman-teman ya. Nah, terus ini dapat kita bulatkan teman-teman, atau dapat kita bulatkan menjadi 8 set final Toshiba. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nih. Atau dibulatkan menjadi 8 set final Toshiba. Ini keseluruhan teman-teman ya, bukan per mono, akan tetapi keseluruhan. Apabila ingin dibuat 2 channel stereo, maka berlaku 2 channel. Channel 1 4 set, channel 2 4 set. Jadi keseluruhan 8 set. Seperti itu teman-teman ya. Tolong difahami benar-benar apa yang saya bicarakan ini dan apa yang saya jelaskan ini kepada teman-teman semuanya. Nah, ini 10 ampere VCC 45 volt AC adalah suatu gambaran power ampli saya teman-teman ya. Jadi ini saya membicarakan dari awal saya membuat video itu menerangkan atau membicarakan soal power ampli saya teman-teman, sampai nanti ke spesifikasinya. Jadi seperti inilah teman-teman ya, seperti ini 8 set ini teman-teman. 8 set final Toshiba ini saya buat menjadi 4 channel teman-teman. Kenapa kok saya buat 4 channel? Karena saya menyesuaikan kebutuhan daya beban. Oh, kok menyesuaikan daya beban gimana sih? Ya, karena dalam suatu perhitungan ya, kenapa dibuat 4 channel? Karena menyesuaikan daya beban. Jadi kalau misalkan bebannya itu hanya 500 watt, nggak mungkin dong kita pakai 8 set. Nah seperti itu kan, maka saya buat 4 channel sesuai dengan kebutuhan daya beban. Beban apa ini? Beban speaker ya teman-teman ya, speaker ya, beban speaker. Jadi power ampli saya ya, yang 10 ampere VCC 45 ini saya buat menjadi 4 channel menyesuaikan beban speaker, daya beban speaker. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, saya ulangi lagi. Jadi PA saya itu saya buat 4 channel ya, 4 channel. 4 channel itu kenapa dibagi 4 channel? Karena saya menyesuaikan beban speaker yang akan saya beri ke power ampli saya itu. Nah berapa set per channelnya sih? Oke, jadi dengan 10 ampere VCC 45 volt AC itu bisa dibuat 4 channel dengan beberapa driver, beberapa final per drivernya ya, dengan beberapa final per drivernya, yang mana itu semua sudah saya sesuaikan atau kita sesuaikan sesuai kebutuhan beban itu tadi. Oke teman-teman, ini mari teman-teman kita masuk ke lembar berikutnya. Jadi di lembar berikutnya ini saya ada keterangan di sini channel 1 ya teman-teman ya. Channel 1 4 set final Toshiba. Channel 1-nya 4 set final Toshiba. Channel 2-nya 2 set final Toshiba ya teman-teman. Channel 3-nya 1 set final Toshiba, dan channel 4-nya 1 set final Toshiba ya teman-teman ya. Ini semuanya ya 4, 5, 6, 7, 8. Jadi semuanya 8 set final Toshiba ya. Ini kenapa kok diberi 4 set? Kenapa kok diberi 2 set? Kenapa kok diberi 1 set? Kenapa kok diberi 1 set? Karena semua ini saya menyesuaikan beban yang akan saya pasang ke per channel driver masing-masing ini teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Jadi saya menyesuaikan beban. Ini 4 set final Toshiba ini nanti akan ketemu sekian, yaitu untuk beban sekian. Nah seperti itu teman-teman. Oke langsung lanjut lagi aja teman-teman ya.
Jadi bisa kita hitung dari sini teman-teman. 4 set final Toshiba ini semuanya berapa watt sih? Dengan 4 set ini tadi ya. Dan kita cari daya reaktifnya teman-teman. Nah, untuk kita mengetahui beban tadi, kita harus terlebih dahulu mengetahui berapa nilai daya reaktif dari 4 set final Toshiba itu tadi. Nah, oke, mari kita hitung teman-teman. Ini ada HP satu lagi teman-teman. Terlalu. Nah, seperti ini teman-teman. Ini HP canggih teman-teman. Canggih pada zaman dahulu. Sekarang udah nggak canggih lagi teman-teman. Udah jadul. Oke, kita lari ke kalkulator teman-teman. Oke. Jadi gini. Oke teman-teman ya. Channel 1 4 set final Toshiba. Secara umum spesifikasi atau data set, satu setnya final Toshiba itu 150 watt. Maka 150 dikali 4 karena 4 set. Paham ya teman-teman ya? Sama dengan 600 ya. Sama dengan 600 watt. Nah, kita cari dari reaktifnya nih teman-teman. Oke, kita oret-oret lagi teman-teman. Jadi TR final Toshiba 4 set sama dengan 600 watt. Per satu setnya 150 watt. Oke teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai final Sanken, maka 200 dikali 4 seperti itu teman-teman ya. Ini 4 set bisa ketemu 600 karena 150 dikali 4 sama dengan 600 watt. Seperti itu teman-teman ya, paham ya? Ini gampang banget ya. Jadi selanjutnya kita harus mencari nilai reaktif. Reaktifnya harus kita cari nih teman-teman. Driver 600 watt ini, finalnya 600 watt ini atau 4 set ini harus kita cari nilai reaktifnya. Maka berlakulah rumus perhitungan VA sama dengan P daya dikali Q. VA ini sudah tahu ya teman-teman ya. VA ini daya reaktif atau daya reaktif faktor kerugian ya teman-teman ya. Faktor kerugian ya. Enggak, daya reaktif yang sifatnya berubah-ubah. P ini daya ya teman-teman ya. Q ini baru faktor kerugian. Oke teman-teman, agak blank teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. VA ini yang akan kita cari teman-teman ya, daya reaktifnya final itu tadi sama dengan P. P ini dayanya berapa? Dayanya 600 watt dikali Q-nya berapa? Nah, di pemahaman video sebelumnya yang pertama itu Q itu adalah faktor kerugian mempunyai nilai 0,8. Maka 600 dikali 0,8 sama dengan ini, baru ketemu nilai daya reaktifnya teman-teman. Oke, 600 ya, kelihatan ya. 600 dikali 0,8 sama dengan 480. Oke, jadi ketemunya sama dengan 480 VA. Nah, oke teman-teman ya. Jadi dari 600 watt tadi kita cari daya reaktifnya, ketemu 480 VA. Tertulis di sini channel 1. Nah, seperti itu teman-teman ya. Channel 1. Terus channel 1 ini akan saya bebani speaker berapa sih? Nah, ya kan teman-teman. Ini akan saya bebani dengan daya 1800 dikali 2. Wah, gede amat ya. 1800 kali 2 ya, mana mungkin ya, jangan ngomong kayak gitu. Nah, inilah dasarnya suatu perhitungan agar dapat diketahui teman-teman ya, bahwasanya beban speaker itu jangan kita hitung daya aktif atau watt. Jangan kita hitung itu teman-teman, karena speaker itu membutuhkan daya reaktif, maka kita harus cari daya reaktifnya juga itu teman-teman.
Paham ya teman-teman ya? Harus kita cari dari reaktifnya juga. Nih, oke, ini kan driver ketemunya 480 VA. Berarti saya akan cari beban. Ini beban speaker sama dengan 1800 dikali 2. Gini ya teman-teman ya. 1800 kali 2. 1800 kali 2 berapa sih? Ya, oke, kita hitung lagi teman-teman biar nggak salah pemahaman teman-teman. 1800 dikali 2 sama dengan 3600 watt. Wah, pada kaget nih orang-orang yang paham nih. 3600 watt. 3600 watt kok dengan final 4 set, kayak mana ceritanya? Atau orang-orang yang belum paham soal perhitungan ini ya. Kalau udah paham udah nggak kaget lagi ya. Teman-teman saya banyak ini sudah menerapkan ini. Mereka nggak ada yang menyesal sama sekali. 3600 watt. Nah, kita cari daya reaktifnya teman-teman. Oke, kita cari daya reaktifnya. Oke, dengan rumus apa? Rumus beban, yaitu VA sama dengan P dibagi R. Ya teman-teman ya. Teman-teman sudah pada paham kan? Udah pada mengerti kan ini? Sebelumnya udah saya bahas di video sebelumnya, ini pas banget tuh. VA ini yang akan cari, VA speaker yang akan kita cari, yang akan saya cari ya. Kita juga nggak apa-apa lah karena kita kan belajar bareng-bareng. Sama dengan P ini daya ya teman-teman ya, daya speaker. Ini daya speaker karena ini sudah saya kali, maka ini keseluruhan yang akan saya hitung 3600 watt. Nih P dibagi R. R ini pedesnya teman-teman. Kalau misalkan speaker ini pedesnya 8 ohm, maka dibagi 8 ohm. Kalau misalkan 4 ohm, maka dibagi 4 ohm. Gitu teman-teman ya. Pemahaman yang kebanyakan orang memahami kalau misalkan 1800 dikali 2, itu kan 2 speaker berarti 4 ohm. Nah, itu yang di sini beda pemahamannya di sini teman-teman ya. Ini kalau misalkan pemahaman yang sifatnya di luar pembahasan ini, maka itu akan mengatakan 4 ohm. Nih, kalau pemahaman yang saya ajarkan di sini yaitu tetap 8 ohm teman-teman. Kalau misalkan speaker di paralel, maka hasilnya tetap 8 ohm, akan tetapi dayanya yang akan bertambah menjadi 3600 watt. Beda halnya dengan di seri. Apabila di seri, maka daya akan tetap, impedance akan naik. Seperti itu teman-teman ya. Sekarang gini logikanya. Kalau misalkan speaker 1800 kali 2 itu jadinya 4 ohm ya teman-teman ya. Terus kalau misalkan saya kasih 4 speaker berapa ohm? Misalkan 2 ohm. Terus kalau misalkan saya kasih 6 speaker atau 8 speaker, ketemunya berapa? Ya ohmnya kan habis jadinya ya. Ya kayak mana ceritanya kalau ohmnya habis, kalau impedance-nya habis, ya nggak mungkin ya. Nah itu tadi, paralel itu tetap 8 ohm ya. Kalau seri itu maka impedance-nya akan naik, wattnya akan tetap. Ya sebaliknya aja teman-teman ya. Jadi nggak usah bingung teman-teman, memahaminya ya harus pelan-pelan, nggak usah bingung dan nggak usah yang sifatnya itu ini masalah, yang itu ya bener ataupun apa. Ya praktekkan aja. Kalau nggak percaya soal ini, monggo dipraktekkan aja. Seperti itu teman-teman ya. Saya bicara seperti ini karena saya sudah mempraktekkan. Kalau saya nggak mempraktekkan, saya malu akan berbicara seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut teman-teman. VA ini yang akan kita cari daya reaktif speaker atau beban itu tadi dengan rumus VA P dibagi R, sama dengan di sini teman-teman. P-nya berapa? 3600. Maka ditulis di sini teman-teman 3600 watt ya, dibagi impedance-nya 8 ohm. Nah, 8 ohm. Oke teman-teman, kita hitung lagi teman-teman. Kita hitung ya pakai kalkulator nih teman-teman ya. Jadi supaya nggak ada salah pahaman teman-teman. Kira saya nanti ngitungnya nggak benar gitu kan. Kita buktikan aja di sini. Kalkulator, kita cari dulu kalkulator. Ini kalkulator. Berapa tadi? 3600 watt dibagi 8. 3600 dibagi 8 sama dengan 450 teman-teman. Oke,
sama dengan 450 VA. Nah, oke teman-teman ya, paham ya? Di sini driver kita yang 600 watt tadi dijadikan daya reaktif, ketemunya 480 VA. Ya, 480 VA. Terus speaker, beban speaker 1800 kali 2 sama dengan 3600 watt dibagi impedance tadi ketemunya 450 VA. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasannya daya reaktif driver dikurangi daya reaktif speaker itu masih sisa teman-teman. Oke, saya lanjut. 480 daya reaktif driver dikurang 450 daya reaktif speaker sama dengan, oke kita hitung lagi teman-teman. Hitung ya, 480 dikurangin 450 sama dengan 30. Jadi masih sisa 30 VA teman-teman. Jadi kalau orang mengatakan wah itu nggak mampu, itu kelabakan dan lain-lain, nah ini sudah terbukti bahwasanya masih sisa 30 VA. Kalau kita menghitung dayanya reaktif, ya memang kita harus menghitung dayanya reaktif, bukan daya aktif. Kalau misalkan kita menghitung daya aktif, ya otomatis akan terjadi over VA, over volt dan ampere. Seperti itu teman-teman. Karena apa? Karena misalkan mau ngangkat 1000 watt speaker, maka final harus 5 set. Udah jelas 5 set itu akan over VA, volt ampere, kalau misalkan dijadikan daya reaktif. Nah itu kerugiannya, maka akan finalnya panas, saat daya maksimal speaker akan trouble dan lain-lain seperti itu teman-teman. Kalau pakai perhitungan ini insya Allah speaker nggak akan trouble teman-teman, kalaupun nanti menggunakan daya maksimal. Seperti itu teman-teman ya. Ini yang untuk 1800 ya, ini untuk 4 set. Ini sudah selesai perhitungannya seperti ini teman-teman ya. Dibebani 1800 kali 2. Terus untuk channel 2 nya teman-teman, ini perhitungannya sama persis teman-teman, dan saya bebani 600 watt kali 2. Oke, mau saya tulis juga di sini teman-teman ya. Jadi beban channel kedua, channel 2 ya, channel 2 di sini tadi berapa? 600. Channel 2 tadi 2 set ya teman-teman ya. Saya selatin lagi di sini 2 set final Toshiba. 2 set final Toshiba. Oke, kita hitung teman-teman ya. Channel 2 set final Toshiba sama dengan satu setnya 150, maka 300 watt. Ya teman-teman ya. Kita jadikan daya reaktif dengan rumus VA sama dengan P dikali Q ya. VA sama dengan P nya berapa? 300 dikali Q nya berapa? 0,8 sama dengan, kita hitung teman-teman, 300 dikali 0,8 sama dengan 240 VA. 240 VA. Oke, paham ya teman-teman ya. 240 VA ini adalah daya reaktif driver. Nah seperti ini teman-teman ya. Sekarang kita akan mencari daya reaktif speaker dengan daya 600 kali 2 yang akan saya masukkan ke 2 set final Toshiba ini. Oke, kita hitung teman-teman ya, apakah akan kurang atau tidak. Jadi 600 kali 2 sama dengan 1200 watt beban speaker. Oke teman-teman, paham ya beban speaker ya. Maka dapat kita hitung 1200 watt dengan rumus VA sama dengan P ya teman-teman ya,
dibagi R. Ini sama persis sama perhitungan sebelumnya. Ini saya tulis sama persis. P-nya berapa? Di sini 1200 watt. Hanya angkanya aja yang beda ya. Dibagi R-nya berapa? 8 ohm. Saya buat 8 ohm karena saya menggunakan yang impedance-nya 8 ohm. Sama dengan, oke, kita hitung lagi teman-teman. Kita hitung ya, 1200 dibagi 8 sama dengan 150 VA. 1200 dibagi 8 sama dengan 150 VA. Ya teman-teman ya, paham ya? 150 VA. Nah, udah ketemu kayak gini, maka harus kita kurangi teman-teman. Kurangi gimana sih? Kurangi yang seperti contoh pertama tadi, yang 4 set Toshiba tadi. Driver 240 ya teman-teman, ini ya 240 driver ini ya, dikurangin 150 sama dengan ini ya teman-teman, beban ya, beban 150 beban, ini 240 nih driver, sama dengan berapa? Kita hitung lagi teman-teman ya. 240 dikurangi 150 sama dengan 90. Nah, ini masih sisa teman-teman ya. Masih sisa 90 VA. Maka dari itu sangat mampu untuk dibebani 600 watt kali 2. Masih sisa 90 VA. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mau menyisahkan ini, kalau bisa jangan terlalu banyak teman-teman. Jangan sampai di atas 100 lebih. Kalau sampai di atas 100 lebih, maka yang akan terjadi nanti ini teman-teman, trouble karena masih over VA driver ini, karena masih drivernya masih kebesaran gitu nilainya terhadap beban ini tadi nih. Nah, seperti itu ya, paling nggak di bawah 90, di bawah 100 lah, itu nilai yang sifatnya masih aman-aman aja. Kalau misalkan mau digeber yang sifatnya dari maksimal ya teman-teman ya, di fullin volumenya seperti itu. Untuk yang ketiga, di sini channel ketiga, di sini ya teman-teman ya, channel ketiga saya bebani 1 set final Toshiba. Oke, saya tulis dulu di sini teman-teman ya. Channel 3, 1 set final Toshiba. Nah, seperti ini teman-teman ya. Seperti yang sebelum-sebelumnya, perhitungan yang 2 channel sebelumnya itu 150 watt ya teman-teman ya, untuk 1 set final Toshiba tadi 150 watt. Maka 105 watt ini kita jadikan daya reaktif sama persis rumusnya seperti tadi ya teman-teman ya. VA sama dengan P dibagi Q. VA sama dengan P nya 150 dibagi Q nya berapa? Dikali, bukan dibagi, dikali Q. Q nya berapa? 0,8 sama dengan, kita hitung lagi, 150 dikali 0,8 sama dengan 120 VA. 120 VA. Oke teman-teman ya, ini ya 120 VA, jelas banget ya. Ini adalah driver, sama seperti perhitungan sebelumnya, driver ya. Terus kita ini akan saya bebani 1 set final Toshiba ini akan saya bebani 300 watt dikali 2. Nah, seperti ini teman-teman ya, 300 watt dikali 2. 300 watt dikali 2 sama dengan 600 watt speaker. Kita harus mencari daya reaktifnya dengan cara apa? Dengan cara rumus seperti perhitungan sebelumnya, VA sama dengan P dibagi R. Sama dengan P nya berapa? 600 dibagi R nya berapa? 8 ohm. Sama dengan 600 dibagi 8. Kita hitung lagi, 600 dibagi 8 sama dengan 75 VA. Hanya 75 VA teman-teman ya, nggak lebih dari itu. Maka kita cukup menggunakan 1 set aja, nggak usah terlalu banyak finalnya. Kalau terlalu banyak maka akan over VA driver terhadap beban itu tadi ya. Jadi kita kurangin 120 VA driver dikurang 120 VA mana sini,
Ntar HP-nya agak oleng teman-teman. Ya, 120 VA dikurang 75 sama dengan HP-nya error teman-teman. 120 VA dikurang driver ini ya. Sini. Bentar, teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ya. 120 VA dikurang 75 VA speaker. 120 ini driver, 75 speaker ya, daya reaktif, sama dengan 45 ya teman-teman ya, 45 VA. Jadi 120 driver dikurang 75 speaker atau beban sama dengan sisanya 45 VA. Jadi masih sisa ya teman-teman ya, ini sisa ya. Sisanya itu 45 VA. Seperti yang contoh 2 sebelumnya itu sama. Jadi ya masih banyak ya teman-teman ya. Jadi nggak ada istilah kata tekor dan lain-lain karena ini sifatnya masih sisa banyak sisanya gitu. Yang sisa ini yang bisa dijadikan toleransi nanti terhadap beban itu tadi. Seperti itu teman-teman ya. Untuk channel keempat masih sama persis sama ini teman-teman, karena saya bebani 300 kali 2 sama persis kayak ini. Tapi untuk video yang sudah saya upload, video audionya, suaranya dan lain-lainnya itu speaker hanya ada 6 karena memang baru ada 6 gitu, belum nambah lagi teman-teman ya. Jadi itu untuk channel 4-nya sama seperti channel 4, channel 3, channel 4 sama seperti channel 3 ya teman-teman ya. Channel 4 sama seperti channel 3 ini, seperti ini teman, sama persis, jadi nggak perlu saya tulis lagi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Masya Allah nih, lumayan panjang saya menjelaskan untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman semua mengerti, semoga teman-teman semua memahami apa yang saya maksud dan apa yang saya tujuan saya membuat semua ini untuk teman-teman semua ya teman-teman ya, agar teman-teman juga dapat mengetahui apa yang saya ketahui ya teman-teman ya. Jadi saya nggak mau pinter sendirian, jadi ya pinternya bareng-bareng ya gitu. Nggak pingin bisa sendirian, bisanya bareng-bareng, seperti itu teman-teman ya. Terus dukung channel saya teman-teman ya, akan masih ada lagi rumus-rumus dasar untuk yang lain-lainnya. Ini beban terhadap 10 ampere VCC 45 volt AC tadi teman-teman ya. Selanjutnya akan saya buat untuk spesifikasi keseluruhannya itu teman-teman. Jadi dalam pembuatan power amp itu pasti ada spesifikasinya. Jadi nanti akan saya buatkan dari 10 ampere VCC 45 volt AC tadi mendapatkan nilai spesifikasi berapa. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman simak terus video saya selanjutnya yang akan saya buat nanti. Jangan lupa dukung video saya dengan subscribe, like, komen ya teman-teman ya. Misalkan ada yang perlu ditanyakan nanti tinggal di komen aja. Jangan lupa tanda loncengnya ditekan untuk supaya nanti kalau misalkan saya buat video baru teman-teman bisa update atau atau nanti akan ada notifikasi ke YouTube teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, semangat belajar.